Jadi kalau seandainya Tuhan punya banyak banget ciptaan, kenapa ada standar, ada beauty standard? Jadi ya, menurut aku tuh tidak masuk akal, nggak perlu ada beauty standard. Menurut Kak Olva, apa sih yang harus dirubah dari mindset orang yang nganggap cantik itu harus gini, cantik itu harus gitu? Itu ya tadi pulang kurang malam, main kurang jauh, jadi kayak jalan-jalan lagi, traveling, keliling dunia. Kalau nggak mau keliling dunia, keliling Indonesia. Kalau katanya di Indonesia tiketnya lebih mahal, keliling dunia. Kalau gitu, seenggaknya ke Thailand kek, seenggaknya ke Filipina kek. Kalian akan kaget bahwa orang Filipina tuh mirip banget sama orang Indonesia. Kalian kalau ke Meksiko, kalian bakal kaget kalau orang Meksiko mirip banget sama orang Filipina. Berarti orang Indonesia mirip sama orang Meksiko. Jadi maksudnya jalan-jalan, keliling-keliling. Jadi hidup itu menurut aku seperti buku yang kosong ya. Jadi diisi gitu loh bukunya. Jangan cuman ngerasa cuman di Jakarta, udah pernah ke Bali, udah gue udah tahu semuanya. Enggak. Tidak ada hal yang cukup untuk kita pelajari. Setiap hari tuh proses belajar, setiap hari tuh belajar. Jadi orang-orang yang kira cuman cantik itu cuman kulit putih, rambut panjang. Aku tidak bilang mereka tidak cantik. Mereka cantik dengan versinya masing-masing. Semua orang cantik dengan versinya masing-masing. Hanya saja sayang banget kalau itu aja yang menurut mereka cantik. Sayang banget kalau pandangannya cuma itu aja gitu loh. Karena masih banyak banget. Belum kalian ke Afrika, cantiknya Afrika tuh luar biasa. Belum kalian ke Karibian ya, Pulau Karibian, ke Pulauan Aruba, Kepulauan Karibian. Oh my god, itu cantik banget. Dimanapun tuh cantik ya, tapi balik lagi ya, semua orang tuh cantik, semua orang tuh ganteng, tapi tidak semua orang bisa lihat itu. Jadi ya tetap aja cantik itu relatif, cuman tidak ada standarnya. Oke. Sekarang kita lanjut kepada apa ya, alis mata. Iya eyeshadow dulu deh. Gak ada contekannya sih. Gak ngerti itu kan. Kamu, dia mah gitu. Dia bikin aku suruh make up. Aku kan bingung. Biasa di make upin Mas Anto di mana? Help me. Ini aku pakai Anastasia Beverly Hills eyeshadow gitu. Aku tuh kaku banget serius, dan aku kayak makeup tuh ada kiri kanan gitu kan, aku tangannya dua, jadi emang aku lebih suka makeup. Banget sih kalau Serius kan aku. Kita orang tangan kanan aja, kiri Enggak kan, aku ambidextrous. Apa tuh? Dua-duanya bisa. Kan tulisnya dua-dua tangan. Serius? Iya. Kan aku bilang waktu itu kamu tidak fokus. Kalau make up tuh apa sih? Sukanya kayak gimana? Aku tuh makeupku tuh simple banget, karena aku tidak suka makeup intinya. Jadi aku bikin makeup yang betul-betul tidak kelihatan makeup, tapi pasti orang lihatnya makeup, tapi kayak maksudnya minimalis aja gitu loh. Soalnya juga mungkin karena nggak bisa kali ya. Makeupnya cuma dikit. Mungkin kalau gue bisa juga gue hebring banget, sampai terbang bulu mata nih. Karena nggak bisa, makanya cuma gini aja. Paling sering kayak gini. Perhatikan deh, nanti di hampir setiap acara aku jatuhnya begini. Eyeshadownya coklat. Udah. Pendapat Kak Olva tentang operasi plastik, botox, filler, dan semacamnya. Pendapat aku tentang botox, filler, dan semacamnya. Pendapat tentang apa nih maksudnya? Apakah aku mau menyetujui itu, ataukah pendapat tentang apa? Maksudnya lebih spesifik pertanyaannya dong. Kamu akan melakukan itu nggak? Itu dulu deh yang pertama. Pernah kepikiran nggak pengen operasi ini, pengen filler ini? Alhamdulillah nggak pernah kepikiran sama sekali. Tapi aku tidak menyalahkan atau aku tidak judge siapapun yang pernah kepikiran atau melakukan itu. Kalau pendapat Kak Olva terhadap orang yang banyak semak di wajahnya gimana? Pendapat ya, kalau pendapat aku tidak mendukung itu. I'm not condoning that. Aku tidak mendukung itu, tapi kita tidak pernah tahu ya orang itu mental health-nya seperti apa. Kita tidak pernah tahu bahwa orang itu dia latar belakang keluarganya bagaimana, dia grew up, dia tumbuh kembang
dari kecil sampai dewasa tuh dia melewati apa aja, kita tidak pernah tahu, sehingga keputusan-keputusan penting di dalam hidup seseorang aku tidak pernah bertanya atau aku tidak pernah ngejudge. Jadi aku pikir ya itu urusan dia mau oplas, mau filler, mau apapun. Apa tadi satunya lagi, oplas, filler, botox. Kalau itu mungkin menurut dia bikin dia merasa lebih pede, bikin dia merasa lebih cantik, bikin dia merasa lebih happy, ya terserah dia gitu loh. Cuma sejauh ini sih aku selama ini belum pernah kepikiran, alhamdulillah. Jadi kalau orang melakukan itu aku nggak pernah komen. Paling aku pikir kadang-kadang aku cuma lihat ya kebanyakan nih jadinya mukanya hilang yang dulunya sebenarnya begini, paling cuma gitu doang. Tapi kalau bilang kenapa sih dia foto-foto atau enggak lah, itu kan urusannya dia, itu duit-duitnya dia, muka-mukanya dia, badan-badannya dia kan, nanti urusannya dia sama dokternya, urusan dia sama hidupnya gitu loh. Yang penting yang penting mungkin make her happy, make them happy, ya udah. Mungkin kadang-kadang orang nggak happy, mereka cari kebahagiaannya lewat cara-cara yang lain. Mungkin sebagian mungkin lewat botox, fillers ini, mungkin mereka merasa pede karena mungkin insecure ya, ada yang punya insecure dengan bibir yang kecil digedein atau begitu-begitu. Jadi aku tidak pernah ada, menurut aku tuh bukan kapasitas aku untuk komentar, menurut aku tuh bukan kapasitas aku untuk ngejudge, karena siapa sih aku untuk mau ngejudge gitu loh. Aku bukan siapa-siapa, aku mau ngejudge juga buat apa? Kayak yang aku bikin di dunia ini bener aja semua. Sudah, aku begini aja, terus alis, lipstick, bye-bye. Aku ke kawinan dulu ya. Oke, udah sambil alis. Coba buat orang-orang yang suka ngejudge tuh, kalau Kak Alfa kan bukan tipe yang ngejudge kan. Kalau mereka yang suka ngejudge kayak, ih dia oplasan, ih dia botoxan gitu-gitu, Kak Alfa mau bilang apa ke mereka? Kalau untuk orang-orang yang suka ngejudge orang lain, terutama dalam hal ini tentang oplas, botox, and fillers, aku cuma mau bilang aja, kalau kamu tidak botox, oplas, dan filler, belum tentu kamu itu orang yang lebih baik loh daripada orang yang botox, oplas, dan fillers itu. Belum tentu kamu hidupnya lebih berguna. Mungkin orang yang botox, fillers itu, yang oplas itu, yang kamu judge dia, mungkin kamu tidak tahu loh, mungkin setiap hari dia memberikan makan kepada ratusan orang. Tahu. Jadi aku cuma mau pesan aja, hidupnya orang lain, bukan hidup lo. Uangnya orang lain, bukan uangmu. Gak usah lah terlalu pikirin kayak gitu. Pikirin aja diri kamu. Kita ini bukan siapa-siapa yang ngejudge, yang berhak untuk ngejudge seseorang tuh. Kita nggak punya hak sama sekali. Itu urusan Tuhan. Dia merubah bentuk tubuhnya, itu juga nanti urusannya dengan Tuhan gitu loh, bukan urusan dengan manusia lain. Itu hablum minallah ya kalau di Islam, bukan hablum minannas atau urusan dengan orang lain. Jadi kalau kalian yang ngejudge orang, gak usah ngerasa karena kalian gak ngoplas, gak fillers, gak botox, kamu adalah orang yang lebih baik dari dia. Belum tentu. Ingat ini baik-baik, belum tentu. Bo, ini alis nih kayak hal yang tiap hari gue lakuin. Harus fokus gitu kalau hari. Iya sih, cuman kayak aku yang lain tuh nggak apa-apa, nggak usah deh, pokoknya alis dan lipstick. Terus aku tuh suka iseng gitu, aku cukur semua alisku jadi gundul. Supaya kamu bisa gambar lagi? Enggak, supaya aku pikir kayak lebih gampang untuk ngalis gitu loh. Ini sekarang lagi gundul nih, lihat. Kalau misalkan Kak Alfa ngelakuin operasi plastik atau botox atau filler, kira-kira kamu tipe orang yang akan open up kayak? Oh ya, of course. Atau kayak enggak. Kalau aku melakukan oplas atau botox atau filler, aku akan jujur atau enggak kan, intinya kan gitu. Jujur lah. Maksudnya soalnya kan banyak tuh orang yang kayak no, it's natural gitu loh, kayak mereka begini ya, Bo. itu aib gitu loh. Kalau itu aib, kenapa lu lakuin? Kalau itu mereka anggap itu sebuah aib, kalau mereka anggap itu botox atau plastik, oplas atau fillers adalah aib, kenapa kalian lakukan in the first place gitu loh? Kenapa awalnya kalian lakukan? Harusnya kan? Menurut orang lain kayak gitu kalau biasanya. Iya, maksudnya gitu. Maksudnya gini, kalau kalian menganggap itu aib, kenapa dilakukan?
Iya, jadi menurut aku kalau botox, fillers dan oplas itu aib, kenapa dilakuin dari dulu gitu? Maksudnya kenapa memilih untuk lakukan itu? Jadi kalau aku ditanya, kalau kamu misalnya akan pakai botox, fillers, dan oplas, apakah kamu akan jujur? Aku akan jujur. Karena aku akan bertanggung jawab dengan keputusanku gitu loh. Walaupun itu bukan urusan siapa-siapa ya. Aku mau botox, aku mau fillers, aku mau oplas, itu bukan urusan siapa-siapa, bukan hak siapa-siapa untuk melarangku, atau bukan hak siapa-siapa untuk mengejudgeku, atau aku tidak butuh validasi dari kalian bahwa aku melakukan hal ini atau aku tidak melakukan hal ini. Hanya saja aku tidak mau jadi orang yang ngomong dan aslinya itu tidak sama. Aku selalu di semua videoku aku menekankan bahwa cantik itu jadilah dirimu sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau orang yang real, dia jadi dirinya sendiri, orang yang real ngaku bahwa dia punya oplas sana sini, dia mengakui bahwa dia punya kekurangan di hidungku kemarin miring, atau hidungku kemarin agak gede jadi saya kecilin. Menurut aku itu cantik loh, karena dia berani tanggung jawab gitu. Dia berani tanggung jawab dengan keputusannya dia, dan ini memberikan contoh yang baik bahwa lu nggak perlu bohong. Tips supaya kita percaya diri dengan perbedaan yang kita punya di diri kita. Aku rasa selain cantik dari hati, aku adalah orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang sangat percaya bahwa cantik itu datang dari hati ya. Tapi aku rasa cantik yang berikutnya itu datang ketika kita menerima diri kita apa adanya. Gak peduli siapapun mau menerima kita seperti itu atau tidak. Jadi ketika kita beda tapi kita tetap jadi diri kita sendiri, itu menurut aku cantik. Kayaknya di video kedua apa ketiga tuh kemarin ada, kita juga bahas ini. Jadi kalau kita beda dan kita tetap bisa masuk dimanapun, kita tetap nyaman dengan kulit kita ya, be comfortable in our own skin. Jadi nyaman dengan apa yang kita punya, apa dari kulit kita dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki lah kasarnya gitu. Kita nyaman dengan apapun yang kita punya, itu kita cantik. Karena kamu luar biasa banget, pede banget sama apapun yang Tuhan kasih ke kamu gitu. Itu menurut aku luar biasa. Aku nggak suka pakai blush on by the way. It's okay. Karena I feel like pipi aku jadi gendut kalau aku pakai blush on. Oke, sekarang lipstick. Ini lipstick dari Sephora. Menurut aku banyak banget orang underestimate ini lipstick ini. Sephora ini bukan endorse ya, tapi Sephora tuh lipstiknya oke banget, gokil banget, tahan banget dari pagi sampai malam, dan harganya tidak begitu mahal. Maksudnya dibandingkan dengan lipstik-lipstik yang lain. Did you always wear bright color? Do I always wear bright colors? Pertanyaannya ini artinya berarti apakah aku setiap hari ya? Always tuh berarti setiap hari pakai bright colors. Enggak juga sih. Ada aku punya lipstick yang gelap, ada aku punya lipstick yang lebih muda, ada. Kamu paling suka kalau lagi pakai lipstick apa? Paling ngerasa kayak pede banget nih, gue cantik banget. Semua. Ini nih harus dicontoh nih. Beneran? Emang kamu pernah merasakan kayak nggak cantik pakai lipstick apa gitu? Yeah. Oh really? Iya. Yeah. Oh Tuhan, aku nggak. Itu apakah aku kelainan atau gimana sih? Kayak misalnya kalau aku pakai red lips, aku kayak gue kayak tante banget, nggak pede. Oh gitu? Udah aja, I just stick to nudes, that's it. Iya, maksudnya aku nggak pernah ngerasa gitu. Apakah aku salah? No, that's good. Okay. Gimana? Bagi dong tipsnya Kak Ova biar pede kayak gitu. Penutupan. Begini, soalnya menurut aku itu, aku make up, aku mau terlihat aku cantik dan tidak cantik itu tidak ada urusannya dengan orang lain gitu loh. Kalau menurut aku ya, penampilanku itu bukan karena aku mau mengimpress seseorang buat orang lain terkesan. Aku tidak pernah. Aku pakai baju sesuka aku, pakai makeup sesuka aku, nggak pakai makeup sesuka aku. Jadi emang aku melakukan semua hal tuh bener-bener sesuka aku. Makanya mungkin ada hubungannya dengan kenapa aku nggak pernah ikut tren. Karena emang semuanya sesuka aku gitu loh. Aku pikir aku gaya begini, itu bukan urusan orang lain untuk mau komentarin gitu. Kalau mereka mau komentar silakan, tapi I'm not gonna listen gitu. Aku memilih apa yang aku dengerin. Jadi kalau aku dengar, tapi aku enggak, aku nggak mau dengerin, aku kebas. Hush. Jadi aku nggak mau dengerin. Tapi kalau menurut kalau pertanyaan kamu gimana sih caranya buat? Atau gini deh, kan suka ada cowok nih bilang,
Dia beda banget makeup sama nggak makeup. Terus dia beda banget makeup sama nggak makeup. Terus kenapa? Masnya nggak suka kalau kita makeup, bantuin beli makeupnya nggak? Enggak kan? Tahu nggak mas, makeup itu mahal loh. Ini lo nggak tahu harganya berapa. Yang lo kira 25.000, enggak. Ini kalau gue kasih tau lo shock, pingsan lo. Jadi kalau bukan duit lo yang kita pakai, bukan duit masnya yang kita pakai, cewek-cewek pakai untuk beli makeup, bukan hasil kerja lo, bukan lo yang nganterin kita belanja untuk milih-milih. Shut up. Walaupun lo juga yang ngasih kita duit, misalnya ada cowok yang ngasih pacarnya duit untuk beli makeup, tetap aja lo nggak punya hak untuk komentarin. Dan harusnya cewek-cewek pun tahu ya, kalau misalnya dikomentarin, cuek aja. Aku berpakaian apapun, aku makeup apapun untuk aku, bukan untuk siapapun di dunia ini, bukan untuk orang lain. Jadi aku bener-bener gak peduli. Aku waktu pas wisuda, aku pakai kebaya, tahu nggak bawahnya aku pakai apa? Sepatu boot. Segitunya aku nggak peduli. Dan terus akhirnya satu angkatanku kayak ketawa, kayak lu pakai boot. Aku bilang so. Tapi kayak ya udah, gue lagi pengen pakai sepatu ini. Jadi maksudnya aku tabrakin aja semua yang aku suka, karena emang aku bergaya dan bermake up dan berpakaian dan semuanya itu karena aku, bukan karena orang lain. Begitu. Jadi mungkin itu kali tipsnya ya. Jadi kalian, siapapun yang nonton video ini, aku harap ini bermanfaat untuk kalian. Dan siapapun yang merasa kurang percaya diri, nanti akan ada banyak banget video-video lainnya menyusul tentang semua tentang cewek, semua tentang percaya diri, semua tentang kecantikan. Nah, aku cuma mau bilang saja kalau cantik itu bukan fisik. Cantik itu pada akhirnya yang Tuhan lihat adalah cantik hati. Sehingga belajar untuk bersihkan hati dulu. Jangan sampai ada penyakit hati, jangan sampai berpikir jahat tentang orang, atau iri sama orang, atau pengen orang itu nggak sukses gitu. Jangan. Karena itu nanti jadinya kamu nggak cantik. Kalau kamu nggak cantik di hatimu, nanti pasti akan terpancar di wajahmu. Orang yang cantik di hati pasti wajahnya juga akan cantik. Walaupun mungkin tidak fisik, secara fisik menurut orang dia biasa aja, tapi pasti secara fisik orang lihat dia lebih menarik. Pasti. Pegang kata-kata aku. Jadi orang yang cantik hati pasti secara fisik juga akan lebih menawan, lebih menarik. Dan juga kalau tidak pede tentang lipstick warna apa, atau makeup gimana, atau nggak pakai makeup tuh kalian nggak bisa keluar rumah, ya udah nggak apa-apa. Kalian kan tahu tuh kalian nggak pede. Kalau kalian pakai makeup baru pede, silahkan. Apapun yang kalian lakukan, senyaman apapun lakukan. Tidak ada urusannya dengan orang lain. Karena teman kamu nggak pakai makeup terus dia nyaman, bukan berarti kamu nggak pakai makeup. Aku misalnya bisa keluar tuh bener-bener yang nggak ada apa-apa, aku nyaman-nyaman aja, ya udah berarti aku begitu kan. Jadi kamu jangan mirroring gini loh. Ini kan aku harus melihat orang lain nih, orang lain kayak gini, aku juga harus kayak gini, nggak perlu. Jadi mirroring itu nggak usah di dalam hidup ini. Coba untuk tidak mirroring, coba untuk tidak mikirin apapun yang orang lain pikirin. Dan yang terakhir, tidak boleh mengejudge siapapun, karena orang yang kita judge itu belum tentu lebih baik daripada kita. Kita nggak pernah tahu urusannya dengan dunia ini bagaimana. Mungkin dia orang yang kita judge, orang yang kita nilai nggak benar, mungkin dia adalah orang yang tiap hari bersedekah, orang yang tiap hari bantu orang yatim piatu, orang miskin. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu apakah kita lebih baik dari orang lain. Jadi jangan ngejudge. Dan satu lagi deh, yang terakhir, kalau mau bergaya, bersolek, cantik ria, lakukan itu untuk dirimu. Nanti energi baik lainnya akan nyusul. Karena ketika kamu happy dengan dirimu, ketika kamu sayang dirimu, nanti semua itu yang lain, dunia juga akan sayang sama kamu, dunia akan happy sama kamu. Jadi bergayalah, bersoleklah untuk dirimu, jangan untuk orang lain. Sekian untuk video kali ini. Ini aku kalau ke undangan begini gayanya. Nggak ada yang luar biasa gitu, begitu aja. Aku udah pakai maskara belum? Kak, aku lupa pakai maskara. Tunggu. Maskara aku. Oh iya. Jadi tinggal maskara aja. Nah, habis itu sudah deh aku berangkat pakai maskara. Setelah itu begini aja kalau aku dandan ke perkawinan. Makanya aku tadi tanya dandan gimana nih, karena tiap hari aku nggak dandan.
dandan yang hari-hari buat orang lain adalah dandan aku ke kawinan. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Jangan lupa lonceng dan subscribe. Dadah.